ketemu lagi melanjutkan untuk pembelajaran ya yang kedua, materi kedua, yakni masih tentang kalimat teman-teman ya, memahami kalimat bahasa Inggris. Namun sekarang coba kita bahas mengenai klausa ya. Klausa di sini adalah klausa adjektiva atau sebagai klausa kata sifat di situ. Nah, jadi teman ini sering keluar untuk penggunaan which sama that gitu ya, sebagai konektor ya, konektor klausa adjektiva dalam kalimat. Jadi memang teman kalimat bahasa Inggris itu sebenarnya simpel, cuman kadang digandeng-gandeng gitu ya. Nggak puas kalau cuma satu kalimat, kadang digandeng dengan which, dengan that, sehingga menjadi terkesan bombastis gitu ya, dan panjang. Tapi sebenarnya itu bisa kita pelajari dengan konsep klausa teman-teman ya. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama ya, kita langsung menuju ke materi dan soalnya. Nah teman, di sini model soalnya ada seperti ini ya. Kita disuruh memilih atau mengisi, di mana ada kata that gitu ya, that, kemudian they run atau that run. Nah di sini teman, konsep yang perlu kita pelajari adalah memahami dulu ya, paham dulu apa sih pengertian adjective clause ini dan markernya. Marker itu ya istilahnya adalah penghubungnya gitu ya. Yang di sini markernya adalah that teman di sini. Nah, awalnya kan ada dua klausa lah ya, dua kalimat ini. I wanted the book ya. Jadi saya pengen buku itu. Kemudian buku itu telah dibeli gitu ya, check out. Teman-teman, bahasa Inggris itu pengennya efisien gitu ya, jadi nggak mengulangi lagi. Ini kan the book-nya terulangi 2 kali lah intinya ya, sehingga kalimat ini bisa digabung dengan ngomongnya ini that gitu. The book that I wanted had already been checked out. Jadi buku yang saya inginkan itu telah dibeli gitu ya, sudah saya beli intinya. Nah teman, sebelum ke konsep ini perlu teman-teman pahami bahwasanya which itu khusus untuk benda lah ya. Nah, objeknya atau subjeknya berupa benda. Tapi kalau that itu bisa orang, bisa benda. Ini yang teman harus pahami nanti ya. Jadi kalau ada kata orang, ada nama orang, itu pastikan pakai that. Nah, jangan pakai which, pasti keliru ya, karena which untuk kata benda. Kemudian teman, kita kembali ke sini untuk that sendiri. Yang nomor 1 kita kan membahas that. Jadi that ini sebagai konektornya, markernya ya, marker adjective clause bisa berperan sebagai subjek ataupun objek teman ternyata ya. Maksudnya apa? Ya di sini that sebagai subjek adalah art that is in public places gitu kan. Artinya that ini sebagai subjek. Ini kemudian is ini kan sebagai verb ya teman ya. Nah, kata kerja bantunya ya to be gitu, to be-nya in public place. Nah ini kan komplement aja ya, terangan lah gampangannya ya. Nah, jadi teman, that di sini konektornya sebagai subjek. Nah itu kan. Kemudian klausa yang lain menunjukkan art can be enjoyed by everyone. Jadi sebenarnya kan kalimat utamanya ini kan, nah, art can be enjoyed by everyone. Nah, art yang mana? Art yang diletakkan di ruang umum gitu ya. Nah, begitu sebenarnya. Jadi kalimat utamanya itu sebenarnya ini aja ya. Art can be enjoyed by everyone. Ini kan subjek ya, art itu subjeknya. Can be enjoy ini kan apa, to be model ya sebagai verb auxiliary, kata verb kata bantu verb gitu ya. Kemudian dinikmati, nah ini pasif gitu, by everyone. Nah teman, yang that is in public places itu adalah klausa kata sifatnya. Artinya ini sifat menerangkan dari art. Ini kalau that sebagai subjek namanya, konektornya sebagai subjek. Kalau konektor sebagai objek, berarti ini kan the painting that ya. Nah, karena di sini sudah ada Miss Willis ya sebagai subjek. Ini about, ini adalah verb ya. Nah, berarti ini kan objek berarti ya. Nah, artinya ya the painting ya, lukisan yang dibeli oleh Mrs. Willis. Nah, sangat mahal gitu ya. Nah, awalnya kan hanya ini aja sebenarnya, the painting was
very expensive gitu aja sebenarnya. Painting sebagai subjek, terus ini adalah to be ya, verb to be, kemudian very expensive ya untuk komplement. Sebenarnya kan itu aja. Tapi ketika ada that Miss Willis, nah ini adalah klausa adjektif teman-teman. Nah ini klausanya itu maksudnya ya. Nah yang di dalam ini ya klausa juga ini teman. Ini kan kalimat utamanya ya. Nah ini subjek, ini adalah verb, ini komplement. Ini yang utama sebenarnya ya. Nah sehingga teman dalam satu kalimat ini terdiri dari dua klausa ya, klausa utama dan klausa adjektifanya begitu. Bisa dipahami teman ya. Ini untuk penggunaan that. Nah teman di sini jelas cable cars are moved by cable. Nah cable ini sebenarnya kan diterangkan oleh ini bla 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 begini kan, underground and are powered by a stationary engine gitu ya. Nah oke lah, ini nggak mungkin they, juga nggak mungkin run, kita butuh konektor ya, karena ini sebenarnya terdiri dari dua kalimat ya. Cable cars are moved by cable gitu kan, are powered by a stationary engine. Maka teman-teman opsinya cuma B sama D ya, that they run atau that run. Nah masalahnya kalau kita memilih that they run, ini menjadi double subjek teman ya. Ini sudah menjadi subjek, ini subjek lagi. Nah ini kan menjadi verb gitu ya. Nah kalau ini benar, ini subjek, ini adalah verb. Kemarin kan kita sudah bahas subjek itu satu teman ya, nggak bisa double. Kemarin kan minimal kan ada subjek sama verb gitu ya. Nah kalau ini menjadi double subjek ya. Ya intinya mubadir lah ya, satu aja cukup lah, ngapain kok dua gitu. Itu ya. Jadi itu kesalahannya kedua adalah ini ya, that they run, nggak perlu they lah ya, sudah diwakili oleh si that ini ya. Jadi begini ya, jadi ini that run ya, jadi apa ini, mobil kabel digerakkan ya dengan kabel yang beroperasi di dalam dalam tanah ya, dan dikasih energi dari mesin yang diem gitu. Jadi teman itu ya, untuk menerangkan si cable cars ya, itu menggunakan that run, sehingga that run underground. Nah ini kan komplemennya sebenarnya teman ya. Nah sudah lengkap ya, ini komplemennya sudah lengkap, subjek ada plus verb ada, ini sebagai that sebagai subjek, ini sebagai run underground, clear ya. Ini menjadi kalimat utamanya teman, cable cars. Nah ini adalah kalimat utamanya. Paham teman ya untuk penggunaan kata marker ya, marker that di situ. Bedakan ya teman, sebagai subjek ataupun sebagai objek di situ. Nah teman, bagi yang ingin memantapkan ya persiapannya untuk tes bahasa Inggris tahap kedua BUMN tahun 2023, teman-teman bisa mengakses maximaasn.com. Di sini disediakan untuk tryout bahasa Inggris ya. Kemarin untuk TKD-nya. Nah, untuk tesnya ini sudah mirip dengan tes asli ya, dengan batch kedua kemarin sudah disesuaikan. Kemudian teman-teman bisa belajar nanti juga offline ya, bisa di-download untuk soalnya di sini. Nah, teman-teman langsung aja yang belum daftar bisa langsung klik daftar sekarang ya, isi nama lengkap, email dan sebagainya. Nanti silakan daftar dan bisa login nanti kalau sudah verifikasi. Kalau yang sudah punya akun sebelumnya bisa langsung menuju ke halaman tryout-nya begitu teman-teman ya. Nah teman-teman, ini adalah halaman untuk tryout-nya. Di sini kemarin kalau ada combo TKD ya, nah 10 paket, Maximal menyediakan combo 3 ya, 3 paket tryout. Di situ ada sudah lengkap, ada written, ada error recognition sama reading di situ. Nah teman-teman, di sini pembahasannya lengkap di situ ya, bisa di-download. Teman-teman kalau offline bisa belajar di mana saja ya, bisa di-download di HP. Kemudian ada nilainya pesaptes dan prediksi kelulusan gitu ya. Kemudian teman-teman ini sudah disetting dengan sama modelnya dengan tes bahasa Inggris batch kedua kemarin, sehingga teman punya gambaran yang jelas untuk memantapkan persiapannya untuk tes bahasa Inggris. Nah teman, untuk dapatkan diskon yang lebih menarik ya, ini 60.000, saya kira nggak mahal ya. Teman lebih murah lagi, masukkan kodenya ini ya, BERASN 2023. Nah ini jadi berapa kira-kira teman? Oh jadi nggak sampai 50.000 ya, jadi 49.000 dengan 3 paket tryout ya, isinya masing-masing 3 ya, jadi ada 9 jenis soal di situ ya, 9
dengan harga 50.000 ya. Ini wah, ini murah sekali, nggak sampai 6.000 ya. Jadi 5.000 per jenis tryout. Nah, teman-teman ya. Jadi teman silakan langsung menuju ke maximas.com, masukkan untuk kode promonya untuk mendapatkan diskon yang lebih banyak di situ ya, harga lebih murah. Dan silakan langsung latihan soal lebih mantap, lebih sukses untuk persiapan tes bahasa Inggris. Silakan langsung dicoba, teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 2, teman. Di sini penggunaan tadi that sekarang which ya, teman. Nah, sebenarnya nggak ada bedanya. Tapi kadang which ini membuat puyeng kadang, teman ya. Kadang pada kalimat ada in-nya, in which, kadang ada on which, kadang ada for which gitu kan. Nah, ya bukan sandwich aja teman. Sandwich itu beda lagi teman. Jadi teman-teman hati-hati kapan kita harus menggunakan in which, kapan hanya menggunakan which saja gitu ya. Nah, ini kita konsep ke yang pertama, kedua ini. Pertama ya teman ya, nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting teman pahami. Nah, jadi di sini kalau sebagai which itu juga bisa sebagai subjek teman ya, kayak si that tadi. Nah, ini ya, that is a topic which interests me, artinya topik which ini subjek. Nah, ini interest ya, verb ya, ini kata gantinya ya, objeknya gitu ya. Nah, artinya topik itu yang menarik perhatianku gitu ya intinya. Nah, ini kalau sebagai subjek teman ya. Bedakan nanti ya dengan sebagai object of preposition gitu ya. Mohon maaf, saya orang kimia, jadi secara spelling secara speakingnya mungkin nggak terlalu fluent, tapi saya menyukai bahasa Inggris tentunya. Karena bacaan saya tiap hari bahasa Inggris tuh ya, untuk e-book kimia bahasa Inggris, artikel jurnal bahasa Inggris. Jadi saya coba meng-share untuk grammarnya dulu gitu ya. Nah, teman di sini kembali ke sini ya, object of preposition itu ketika di depannya which ada on gitu ya, ada on. Ini bisa jadi diganti dengan in ya, bisa in, bisa at, bisa for ya, dan lain-lain ya, nggak hanya on saja. Nah, ternyata ada begini teman, which I will write. Nah, ini kan sebagai object of preposition, ini objeknya, objek dari preposisi gitu ya. Nah, maka ini kan sebenarnya kan ya klausalnya kembali ke subjek, I will write gitu. Nah, maka teman perhatikan ya bedanya, kalau sebagai subjek which itu langsung diikuti oleh verb ya, langsung verb in interest gitu kan. Nah, apalagi yang need dan sebagainya. Tapi kalau sebagai object of preposition dia kembalikan ke subjek lagi. Nah, subjek ini will, ini kata bantu dia teman-teman. Oke lah, verb sama write. Nah, will write ya. Nah, kemarin ini adalah apa namanya, ini frase verb gitu ya. Nah, jadi teman lengkap ya. Subjek, verb, objek. Nah, which-nya itu sebagai object of preposisi dari on. I, subjek, will write, verb, which sebagai objek. Ya kan? Jadi teman kuncinya di sini, hanya di sini saja ya bedanya. Kalau di depannya ini ada preposisi in, at, for, di depannya which, pastikan ada subjeknya di situ. Entah I, entah they, entah orang gitu. Dan sebagainya ya. Tapi kalau sebagai subjek langsung ke verb. Nah, itu benar teman. Sehingga sekarang teman bisa memahami untuk soal ini. Water polo is a game in which is played in the water by two teams each with 7 players. Nah, sebenarnya kalau kita baca nggak ada kesalahannya teman, tapi ini masalahnya ada di which. Nah, ini harus teman lihat ya. Is ini kan sebagai to be ya. Nah, is played apalagi. Nah, is diikuti oleh played, ini adalah ini to be. Nah, kemudian to be dipisah ya teman-teman. To be plus verb 3 ini kan. Nah, maka ini adalah pasif sebenarnya ya. Nah, kalimat pasif. Ini kan sudah jelas ada verb, langsung verb teman-teman. Nah, langsung verb. Nah, in the water by two team ini kan keterangan saya komplement namanya, komplementnya. Berarti teman-teman, ini si which ini berperan sebagai subjek atau object of preposition gitu yang dimaksud. Nah, karena di sini sudah ada verb, maka ini mengikuti yang pola yang pertama. Berarti si which ini sebagai subjek. Nah, kalau sebagai subjek, apakah dia butuh in? Nah, apakah dia butuh preposisi? Jawabannya tidak, teman ya. Nah, dia nggak usah pakai in. Ya, langsung aja. Water polo is a game which is play. Nah, ini kan ini sebagai subjek.
verb, komplement, sudah selesai. Nah, paham teman? Sebenarnya gampang ya teman untuk menganalisis ya, cuman butuh latihan aja teman ya, bahasa Inggris itu. Paham teman ya? Kecuali ini in which ya, kalau misalnya in which berarti harus ada subjeknya lagi, orangnya ya, in which I gitu ya, in which they, in which Doni, in which Farah gitu dan sebagainya ya teman. Nah, berarti kesalahannya di A ya. Nah, harusnya which saja, nggak perlu in. Nah, paham teman ya? Membedakan kapan pakai preposisi in, at, for, ada apa lagi, on dan sebagainya, dan kapan nggak pakai preposisi, cukup which saja. Wes, ini dipahami dulu teman, ini pasti keluar ya, sering keluar. Lanjut teman nomor 3 sekarang. Oke ya, kita mendalami dulu untuk penggunaan itu ya, penggunaan subjek sama preposisi gitu ya, subjek sama objeknya which. Teman pahami di sini, the melting point is the temperature gitu kan, bla 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 bla, a solid change to a liquid. Nah, sebenarnya kan kita suruh mencari aja ini konektornya apa gitu ya. Nah, ini kan kebetulan ini nggak mungkin ini, karena pasti nggak mungkin and, nggak mungkin kan. Nah, tinggal apa ini teman, which, at which, atau which at. Nah, kemarin tadi sudah kita bahas, at-nya ini harusnya di depannya which ya. Nah, yang berarti salah ini, kesalahannya di sini ya. Oke, tinggal which sama at which teman. Nah, sekarang teman lihat frase setelah atau kalimat setelah which bla 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 ini itu apa ya, dia punya subjek nggak? Nah, kalau langsung verb berarti dia masuknya yang subjek. Kalau di belakangnya bla 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 ini ada subjek lagi, berarti dia masuknya which itu sebagai object of preposisi. Nah, itu harus pahami ya. A solid, lihat ini solid adalah sebagai subjek, change ini kan berubah toh. Nah, sebagai verb to a liquid. Oke, ini komplement aja ya. Nah, berarti teman polanya masuk yang mana? Nah, masuk yang ke ini, which sebagai object of preposisi. Berarti di depannya harus ada sesuatu ya. Nah, harus ada sesuatu. Berarti jawabannya yang mana? Yang B, dia harus punya at gitu ya minimal. Nah, at. Kalau which saja nggak butuh solid, nggak butuh a solid gitu lah ya. Nah, gampangnya seperti itu. Maka teman ini cocoknya ya which ya, at which. Nah, at which a solid, sehingga teman object of preposisi diikuti oleh subjek, verb dengan komplement. Paham teman ya? Memahami yo. Wes, ini dua soal yang cukup membedakan bagaimana which sebagai subjek tanpa embel-embel in, on, at, dan which sebagai objek of preposisi dengan embel-embel ya, in, on, at, for, dan macam-macam. Wes, ini teman ya. Kita lanjut nomor 4 sekarang ya, masih dengan tema yang sama ya. The size and shape of a nail depends primarily on the function bla 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 intended. Nah, ini masih nanti kita dalami tentang penggunaan which ya. Nah, teman-teman ini harus teman melihat bahwasanya oke lah, frase atau kalimat di atas ini sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting teman pahami aja ini yang on the function ya, bla 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 intended. Oke, kita cek dulu ini untuk apa namanya ini, opsi jawabannya ya. Ini kira-kira kan ke arahnya kita disuruh mengecek ya, adanya which, it sama is gitu ya. Oke lah, sekarang kita sudah punya which, sudah punya it, punya is gitu ya. Nah, ini kan sebagai subjeknya ya. Nah, ini is kata kerja gitu ya, is intended. Nah, berarti ini ada to be ya, semuanya ada is-nya ya, is juga ada is. Berarti kan sebenarnya kan ini is intended. Oke, berarti ada to be plus verb 3 ya, intended. Nah, berarti ini jatuhnya pasif namanya. Oke ya. Nah, sekarang teman tinggal ngecek aja ini. Nah, to be, verb 3 dan pasif, dan juga ada subjek. Nah, berarti ikut yang mana teman-teman tadi polanya? Nah, berarti kan which itu berperan sebagai object of preposisi ya, karena setelah which diikuti oleh it. Nah, ini sebagai subjek. Nah, is intended ini adalah verb ya. Maka ini sebenarnya butuh apa? Butuh embel-embel nggak? Butuh embel-embel in, on, at nggak? Ya butuh ya, karena pola kedua ya. Maka ini cocoknya yang mana, yang di depannya punya embel-embel. Nah, ini kan nggak mungkin, ini juga nggak mungkin, tinggal B sama D kan. Nah, berarti kan ini for lah, kalau kita kasih for di situ.
Ini sebagai objek of preposisi teman ya. Which-nya for which. Oke. Nah, tinggal yang mana teman? B atau D? Nah, ini yang B ya. Nah, B karena kita butuh subjek di sini. It-nya harus ada ya. Kalau for which is, nah itu it-nya hilang ya. Kita nggak punya subjek, langsung ke verb. Maka itu kesalahannya teman ya. Nah, ini ya. Teman lebih memahami tentang penggunaan which sama on which, at which, for which. Jadi teman tidak hanya on ya, tidak hanya on, bisa in, bisa at, juga bisa for. Teman hati-hati, cek aja belakangnya which itu apa ya. Sudah kita bahas 3 soal dengan lebih dalam. Next teman, dengan pola yang masih sama tapi untuk kalimatnya beda ya teman. Jadi kita bahas ekspresi lain ya dari kelas adjektiva. Itu ternyata ada pola kalimat quantity word of plus relative clause. Artinya teman gini aja gampangannya ya. Ketika ada 2 kalimat, he meet with two advisor ya, he had noun, ini bisa digabung dengan but both of whom gitu ya. Nah, artinya ada 2, itu advisor diwakili oleh both. Nah, kemudian I read a number of article. Nah, ini diwakili oleh most gitu ya. Nah, most of which. Nah, teman-teman, ini kalau ada kalimat seperti ini mengikuti pola ini ya. Quantity word ini adalah contohnya most itu ya. Nah, most of relative clause which ini contohnya ya. Nah, contohnya gampangnya which itu lah ya. Nah, maka teman sebenarnya menjadi kalimat seperti ini. I read the number of article, most of which were very useful. Jadi most of which ini sebagai ya subjeknya dan menjadi subjeknya. Where ini adalah verbnya, very useful ini komplemennya gitu ya. Nah, kata sifat itu. Nah, begitu ya. Jadi terlihat didengarnya aneh ya. Most of which opo sih mau most of which ini kok jarang sekali dengar ya. Sama halnya dengan ini both of whom. Kok aneh sekali ini kata-katanya. Tapi memang ada yang seperti ini teman ya untuk pola kalimatnya ya, quantity word plus of plus relative clause begitu. Sehingga teman ini menjadi bisa kita analisis bahwasanya there are 6 types of flamingos. All. Nah, ini kan ada kata kunci sebenarnya ini. Nah, ini kan sebagai apa? Quantity word kan. Quantity word. Maka berarti harus diikuti nih plus of gitu ya. Nah, plus of plus klausanya apa gitu ya, tergantung yang di sini ya. Nah, ini tinggal A sama C ya. Ini nggak ada of-nya. Nah, of them atau of which. Nah, teman sering tertipu bahwasanya biasanya dijawab them ya. All of them have long. Ya kalau didengar kan ya enak-enak aja ya. All of them, apalagi kayak lagu gitu ya. All of them, all of mine. Tapi sebenarnya ini ya kurang tepat kalau secara grammarly lah ya, kurang tepat. Nah, teman, karena them ini sudah menjadi objek ya, nggak bisa menjadi subjek, ya ini salah ya. Them itu kan pronoun ya, kata ganti subjek gitu ya. Maka tepatnya adalah which ya. Which ini bisa menjadi subjek, artinya all of which have long. Nah, karena di sini ya ada verb gitu ya, maka harus dikasih depannya harus ada subjek. Ini kebetulan adalah which ya teman, cocoknya. Nah, kita sini saya hapus. Nah, ini menjadi which, all of which. Nah, ini kan menjadi subjek di sini which-nya. Nah, which have long legs bla bla bla. Ini kan komplement saja di belakang teman ya. Itu ya. Jadi pola kalimat menggunakan quantity word ya, of. Nanti ada whom sama apa namanya ini? Which sebenarnya. Whom nanti kita bahas di next video untuk lebih dalamnya teman ya. Oke ya, untuk pola ini bisa dipahami ya. Nah, jadi most of which kayaknya aneh tapi ada. Oke teman-teman, oke sudah selesai ya untuk 5 soal, 5 materi. Teman-teman silakan ini ditulis di kolom komentar ya. Yang nomor 6 langsung aja jawab apa alasannya gitu. Nomor 7 pembenarannya seperti apa gitu ya. Nomor 7 ini menganalisis yang salah ya. Ini sudah ada semua teman di materi tadi ya. Kita coba urutkan materinya ya supaya teman pahami dengan baik nanti ya. Oke, liquid take the shape of any container ya. Nah, jadi cairan itu mengikuti pola, mengikuti bentuk wadahnya ya. Bla 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 bla. Dia diletakkan gitu ya. Nah, teman cek aja ini.
gampang ya. Coba nanti cek. Kemudian ini, there are many species of plants and animals that they are peculiar to Hawaii. Kayaknya ya bener semua kalimatnya ya, tapi ada satu yang salah teman-teman. Silahkan cek dengan konsep yang sudah kita pelajari pada video ini. Itu ya, semoga lancar untuk persiapan tes bahasa Inggrisnya. Kita ketemu lagi pada next video dengan lesson ketiga ya. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.